dengan nomor undian 4 putri dengan judul konsep moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa. Kepada peserta dengan nomor undian 4 putri dipersilakan. Jawab lah. Majelis hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan senada air yang kami banggakan. Presiden Soekarno dalam pidatonya pernah menyampaikan bahwa jika hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan untuk satu orang, bukan untuk satu golongan, bukan untuk kaum bangsawan, dan bukan hanya untuk kaum Islam, tetapi negara semua buat semua. Namun sayang hadirin, sikap berlebihan dalam beragama masih terus berkembang. Munculnya kelompok ekstremisme yang menganggap agamanya paling benar, menyalahkan Pancasila dan ingin menggantikan ideologi negara. Adanya kelompok yang mengharamkan hormat bendera, kafirkan orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahkan adanya kelompok yang membenturkan bahan agama dan tradisi budaya, menolak Bhinneka Tunggal Ika, menyuruh jihad atas nama agama, memenggal kepala, bahkan menghalalkan darah sesama. Hadirin, cara pandang beragama yang berlebihan ini harus dimoderasikan sehingga tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Untuk itu, pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Konsep Moderasi Beragama dalam Kehidupan Berbangsa, sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 77.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Majelis Hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Syekh Muhammad At-Tahir bin Asyur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir Juz 6 halaman 290 menjelaskan makna hulu dalam kalimat la taghlu fi dinikum ghairul haqq. Hulu adalah berlebih-lebihan bersikap keras dan kaku, memahami hukum, bahkan menyimpang dari syariat. Padahal Islam mengajarkan kita untuk bersikap wasat. Menurut Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Juz 2 halaman 153, wasat adalah pertengahan dalam urusan agama, tidak berlebihan dan tidak meremehkan, serta tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Namun sayang hadirin, praktek ekstremisme di Indonesia
Menurut data laporan Setara Institute for Demographics and Peace pada tahun 2021, sebanyak 318 tindakan intoleransi agama terjadi di Indonesia. 32 tindakan penodaan agama, 17 tindakan menolak pembangunan rumah ibadah, 12 tindakan melarang aktivitas rumah ibadah, dan 6 tindakan merusak rumah ibadah. Dan yang lebih mengerikan lagi, hadirin, jihad atas nama agama membuat satu keluarga meledakkan diri di 3 gereja di Surabaya. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Uzair, iyyakum wal ghuluwa fiddin fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fiddin. jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, dan sesungguhnya sebab hancurnya umat sebelummu karena berlebihan dalam beragama. Oleh karena itu, jangan mempersulit diri tanpa dasar yang syar'i. Jangan berlebihan dalam beribadah Agar terhindar dari bid'ah, Jangan mengikuti hawa nafsu. hanya berdalih hadis palsu. Lalu hadirin, bagaimana menyikapi konsep moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa? Sebagai jawabannya, firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
segala firman. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, Muhammad Quraisyha dalam tafsir Al-Misbah volume 9 halaman 66, kalimat wala tansa nasibaka minad dunya merupakan larangan melupakan dan mengabaikan bagian seseorang dari kenikmatan dunia. Larangan ini bukan dipahami dalam arti haram mengabaikannya, tetapi mubah boleh untuk mengambilkannya. Sedangkan menurut Ibnu Asyur, kalimat wala tansa nasibaka minad dunya adalah Allah tidak mengencammu jika engkau mengambil bagianmu dari kenikmatan dunia, selama bagian itu tidak kehilangan bagian kenikmatan ukhrawinya. Oleh karena itu, mari kita terapkan moderasi beragama dengan cara pertama, memahami moderasi beragama secara kafah. Kedua, meningkatkan ukhuwah wataniyah. Ketiga, meningkatkan ukhuwah basyariah agar radikalisme dan ekstremisme jauh dari negara tercinta Indonesia. Wujudkanlah ukhuwah wataniyah agar tercapai cita-cita mulia, membangun negeri, bangun sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Majelis hakim yang terhormat, hadirin yang diberi rahmat, sebagai kesimpulan syarahan, moderasi beragama adalah solusi Al-Quran agar terhindar dari ekstremisme dan kekerasan dalam beragama. Moderasi beragama berkat pemersatu bangsa yang wajib diamalkan warga negara. Oleh karena itu, mari kita jalankan ajaran agama, menjaga hubungan baik dengan sesama, hormati umat yang berbeda keyakinannya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, satu negara, jiwa dan satu tanah air kita, Indonesia. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila